Lin Waner mundur setengah langkah, wajahnya yang semula penuh kesombongan kini berubah pucat pasi ketika melihat tubuh Chen Tianming tergeletak tak bernyawa di tanah. Halaman rumah Jiang yang dipenuhi dupa dan papan arwah. Angin musim gugur bertiup, melewati halaman luas itu, menggoyangkan kain putih yang digantung di setiap sudut sebagai tanda duka bagi 28 anggota keluarga Jiang yang telah terbunuh bertahun-tahun. Lalu, para tamu dari kalangan keluarga besar Yunzu berdiri di pinggir halaman dengan napas tertahan. Tidak ada yang berani berbicara, karena semua orang tahu hari ini bukan sekadar upacara peringatan, melainkan hari pembalasan yang telah lama ditunggu Jiang Chen. Dengan mata merah penuh amarah yang ditekan bertahun-tahun, Jiang Chen melangkah perlahan. Mendekati Lin Waner, setiap langkahnya terasa berat seperti palu yang menghantam dada. Semua orang yang menyaksikan, Lin Waner mencoba menjaga ketenangannya, tetapi tangannya gemetar ketika ia melihat Yunyan berdiri di belakang Jiang Chen dengan pedang yang masih meneteskan darah Chen Tianming. "Jiang Chen, kau sudah gila," bisik Lin Waner dengan suara serak, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Aku sudah memberitahu keluarga Qian. Tuan Muda Qian Feng akan segera tiba di Yunzu. Saat dia datang, kau akan menyesali semua yang kau lakukan hari ini." Jiang Chen berhenti tepat di depan papan arwah ayah dan ibunya, menatap nama-nama yang terukir di kayu hitam itu. Asap dupa naik perlahan ke udara, seolah membawa doa dan dendam yang belum terselesaikan. Tanpa menoleh ke arah Lin Waner, ia berkata dengan suara rendah, namun jelas terdengar oleh seluruh halaman, "Ketika 28 anggota keluargaku dibantai, kalian semua juga berkata bahwa keluarga Qian akan melindungi kalian. Tapi lihat, sekarang, darah Chen Tianming sudah mengalir di tanah ini." Suasana menjadi semakin tegang. Para kepala keluarga yang datang untuk menyaksikan upacara itu saling bertukar pandang dengan gelisah. Tidak ada yang menyangka Jiang Chen akan bertindak secepat dan sekejam ini. Bahkan mereka yang sebelumnya telah menyatakan kesetiaan kepada Jiang Chen pun merasakan ketakutan yang samar. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang berdiri di depan mereka bukan lagi pewaris keluarga Jiang yang lemah seperti dulu, melainkan seseorang yang benar-benar siap mengguncang seluruh Yunzu. Lin Waner menggertakkan giginya, menatap Jiang Chen dengan kebencian yang tidak lagi disembunyikan. "Kau pikir dengan membunuh Chen Tianming semuanya akan berakhir? Kau tidak tahu seberapa besar kekuatan keluarga Qian. Bahkan jika kau menjadi presiden kamar dagang Yunzu, kau tetap hanya semut di mata mereka." Jiang Chen akhirnya menoleh. Tatapannya dingin seperti es. "Kau benar, di mata keluarga Qian, Yunzu hanyalah tempat kecil yang bisa mereka hancurkan kapan saja." Ia melangkah satu langkah lebih dekat, membuat Lin Waner tanpa sadar mundur lagi. "Tapi hari ini bukan tentang keluarga Qian, hari ini tentang darah keluarga Jiang yang kalian tumpahkan." Yunyan memberi isyarat halus kepada para penjaga Jiang yang berdiri di sekitar halaman. Puluhan pria berbaju hitam segera bergerak maju, mengepung orang-orang Chen dan Lin yang datang bersama Lin Waner. Wajah para pengikut itu langsung berubah pucat. Mereka awalnya datang dengan penuh kepercayaan diri karena membawa tanda keluarga Qian, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah berjalan langsung ke sarang harimau. Lin Waner mencoba tetap tenang, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kepanikan. "Berani sekali kau, jika kau menyentuhku, keluarga Qian tidak akan membiarkanmu hidup." Jiang Chen tersenyum tipis, namun senyum itu tidak mengandung sedikit pun kehangatan. "Kau masih belum mengerti." Ia mengangkat tangannya dan menunjuk papan arwah di belakangnya. "Hari ini aku tidak peduli siapapun yang berdiri di belakangmu." Suasana hening beberapa detik yang terasa sangat panjang. Angin kembali berhembus, membuat kain putih berkibar seperti bayangan roh yang berkeliaran di halaman itu. Yunyan berjalan maju dan menekan bahu Lin Waner hingga wanita itu jatuh berlutut di depan papan arwah keluarga Jiang. Beberapa tamu yang menyaksikan langsung menahan napas. Tidak ada yang pernah melihat pewaris keluarga Lin diperlakukan seperti ini sebelumnya. "Berlututlah dengan benar," kata Yunyan dingin. "Kau berutang darah pada keluarga Jiang." Lin Waner berusaha bangkit, tetapi dua penjaga Jiang langsung menekan bahunya. Lututnya menghantam tanah batu dengan keras. Wajahnya memerah oleh kemarahan dan rasa malu. "Jiang Chen," teriaknya, "kau pikir ini akan membuatmu puas?
Jiang Chen tidak menjawab. Ia mengambil sebatang dupa dari altar dan menyalakannya dengan tenang, lalu menancapkannya di depan papan arwah ayahnya. "Ayah, Ibu," katanya pelan, tetapi suaranya bergema jelas di halaman. "Hari ini satu dari mereka sudah membayar utangnya." Kemudian ia berbalik menatap Lin Waner lagi. "Dan sekarang giliranmu." Tiba-tiba seorang penjaga berlari masuk dari gerbang halaman dengan napas terengah-engah. "Tuan muda." Semua orang menoleh. Penjaga itu berhenti beberapa langkah dari Jiang Chen dan berkata dengan wajah tegang. "Orang dari keluarga Qian sudah memasuki Yunsu. Konvoi mereka baru saja melewati gerbang kota." Kerumunan langsung gempar. Para tamu saling berbisik dengan cemas. Nama Qian Feng bukan sekadar nama biasa, ia dikenal sebagai pewaris utama keluarga Qian di ibu kota. Seorang tokoh yang bahkan ditakuti oleh banyak keluarga besar. Lin Waner tertawa keras meskipun masih berlutut. "Kau dengar itu, Jiang Chen? Dia sudah datang. Ketika Tuan Muda Qian tiba di sini, kau akan berlutut memohon ampun." Namun Jiang Chen justru tersenyum lebih lebar. "Bagus," katanya perlahan. "Aku memang menunggu dia datang." Semua orang terdiam, bingung dengan sikap tenang Jiang Chen. Jiang Chen melangkah menuju gerbang halaman, memandang jauh ke arah kota Yunsu yang mulai diselimuti senja. "Karena setelah Chen dan Lin," katanya dengan suara yang dipenuhi tekad dingin, "giliran keluarga Qian yang akan membayar hutang darah keluarga Jiang." Langit Yunsu perlahan berubah menjadi merah gelap ketika matahari tenggelam di balik pegunungan yang jauh, seolah langit itu sendiri menyerap darah yang telah tertumpah di halaman keluarga Jiang. Di dalam halaman yang dipenuhi papan arwah itu, suasana masih tegang dan sunyi. Lin Waner masih berlutut di tanah batu yang dingin, rambutnya berantakan. Dan napasnya berat, tetapi matanya tetap dipenuhi kebencian yang membara. Para tamu dari keluarga-keluarga besar Yunsu berdiri berjajar di pinggir halaman, tidak ada yang berani bergerak atau pergi. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi di sini hari ini akan menentukan keseimbangan kekuasaan seluruh kota Yunsu. Jiang Chen berdiri di depan gerbang halaman dengan punggung tegak, memandang ke arah jalan besar yang menuju pusat kota. Angin malam mulai berhembus, meniup jubah hitamnya, dan membuat rambutnya bergerak perlahan. Di belakangnya, Yunyan berjalan mendekat, dengan langkah ringan tetapi penuh kewaspadaan. "Pemilik," katanya dengan suara rendah, "konvoi keluarga Qian terdiri dari lebih dari 20 kendaraan. Orang-orang yang ikut bersama mereka bukan orang biasa. Banyak di antara mereka adalah penjaga elit keluarga Qian." Jiang Chen tidak menjawab segera. Ia tetap memandang jauh ke arah jalan kota yang mulai gelap. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Semakin banyak yang datang, semakin baik." Yunyan sedikit terdiam. Ia sudah mengikuti Jiang Chen sejak lama dan mengetahui sifat tuannya yang tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana. Namun menghadapi keluarga Qian tetaplah perkara yang sangat berbahaya. Di belakang mereka, Lin Waner mendengar percakapan itu dan tertawa lagi dengan suara yang dipenuhi ejekan. "Kau benar-benar tidak tahu diri, Jiang Chen. Keluarga Qian bukan Chen dan Lin yang bisa kau bunuh sesuka hati." Beberapa tamu yang sebelumnya memihak Jiang Chen mulai saling bertukar pandang dengan gelisah. Kekuatan keluarga Qian di ibu kota terlalu besar. Jika Jiang Chen benar-benar bentrok langsung dengan mereka, Yunsu mungkin akan tenggelam dalam badai kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Jiang Chen perlahan berbalik dan menatap semua orang di halaman itu. Tatapannya tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat siapapun yang melihatnya merasakan tekanan yang tidak terlihat. "Semua orang yang datang hari ini," katanya dengan suara jelas, "datang untuk menyaksikan upacara peringatan keluarga Jiang." Ia berjalan kembali menuju altar papan arwah dan berhenti di depan dua papan arwah paling depan, milik ayahnya Jiang Zhengguo dan ibunya. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkatnya lagi. "Tapi hari ini kalian juga akan menyaksikan sesuatu yang lain." Tidak ada yang berani bertanya apa maksudnya. Tiba-tiba suara deru mesin kendaraan terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu mobil mulai muncul di jalan luar halaman keluarga Jiang seperti ular cahaya panjang yang mendekat. Dengan cepat, semua orang langsung menoleh ke arah gerbang. Beberapa detik kemudian konvoi kendaraan hitam berhenti di depan gerbang besar rumah Jiang. Pintu mobil pertama terbuka perlahan, dan seorang pria muda turun dengan langkah
Tenang, ia mengenakan setelan panjang berwarna gelap dengan wajah yang tampan namun dingin. Tatapannya tajam seperti pisau. Orang-orang di halaman langsung mengenali siapa dia. Qian Feng, pewaris utama keluarga Qian di ibu kota. Aura yang ia bawa membuat suasana langsung berubah. Bahkan para kepala keluarga Yunzu, yang biasanya sombong pun tanpa sadar menahan napas. Qian Feng berjalan perlahan memasuki halaman, diikuti oleh lebih dari 10 penjaga. Berpakaian hitam yang bergerak seperti bayangan di belakangnya. Ketika ia melihat tubuh Chen Tianming yang tergeletak di tanah, alisnya sedikit terangkat. Menarik, katanya pelan. Matanya kemudian berpindah ke Lin Waner yang masih berlutut, lalu akhirnya berhenti pada Jiang Chen yang berdiri di depan altar. Beberapa detik keheningan terasa seperti waktu berhenti. Lin Waner langsung berteriak dengan suara penuh harapan, "Tuan Muda Qian. Akhirnya Anda datang." Jiang Chen sudah gila. Dia membunuh Chen Tianming dan memaksa saya berlutut. Namun Qian Feng tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap Jiang Chen dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku sudah mendengar tentangmu," katanya akhirnya. "Sisa keluarga Jiang yang masih hidup." Jiang Chen menatapnya tanpa sedikit pun rasa takut. "Dan aku juga sudah lama ingin bertemu denganmu." Beberapa kepala keluarga Yunzu mulai berkeringat dingin. Percakapan dua orang ini terasa seperti dua badai yang akan saling bertabrakan. Qian Feng berjalan lebih dekat, langkahnya santai seolah ia sedang berjalan di taman. Ia berhenti beberapa meter dari Jiang Chen dan menatap papan arwah keluarga Jiang. "Upacara peringatan keluarga Jiang," katanya perlahan. "Aku tidak menyangka kau berani mengundang keluarga Chen dan Lin ke sini." "Memang sengaja," jawab Jiang Chen tenang. Qian Feng tersenyum tipis. "Untuk membunuh mereka, untuk menagih hutang darah." Udara di halaman itu terasa semakin berat. Qian Feng memandang Chen Tianming yang sudah mati, lalu menoleh kembali ke Jiang Chen. "Kau tahu Chen dan Lin sekarang berada di bawah perlindungan keluarga Qian." "Aku tahu, namun kau tetap membunuhnya di depan semua orang." "Benar." Para tamu Yunzu mulai menelan ludah dengan gugup. Tidak ada yang berani menyela. Qian Feng tiba-tiba tertawa pelan. "Menarik sekali," katanya. "Sudah lama aku tidak bertemu orang yang berani berbicara seperti ini di depanku." Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Namun keberanian saja tidak cukup untuk melawan keluarga Qian. Jiang Chen menatapnya dengan tenang. "Aku tidak melawan keluarga Qian." Qian Feng mengangkat alisnya. "Oh." Jiang Chen menunjuk papan arwah di belakangnya. "Aku hanya menagih hutang darah 28 nyawa keluarga Jiang." Angin malam kembali berhembus, membuat dupa di altar bergetar. Beberapa detik keheningan yang menegangkan kembali menyelimuti halaman itu. Lalu Jiang Chen berkata dengan suara yang sangat tenang namun membuat semua orang merinding. "Dan keluarga Qian adalah yang paling berhutang." Kata-kata itu menggantung di udara malam seperti bilah pisau yang tak terlihat, membuat seluruh halaman rumah Jiang terdiam dalam ketegangan yang begitu pekat hingga bahkan suara angin terasa tajam di telinga. Para kepala keluarga Yunzu yang sebelumnya hanya berniat menyaksikan upacara peringatan kini merasa seperti terjebak di tengah badai yang akan menentukan nasib mereka semua. Mata mereka bergantian memandang Jiang Chen dan Qian Feng, dua sosok yang berdiri saling berhadapan dengan aura yang sama-sama menekan. Qian Feng tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Jiang Chen dengan tatapan yang semakin dalam, seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajah tenang pemuda itu. Lalu ia tertawa, pelan. Suara tawanya rendah tetapi cukup untuk membuat beberapa orang di halaman itu menggigil. Sudah lama tidak ada orang yang berani menuduh keluarga Qian seperti ini secara langsung. Katanya sambil melangkah perlahan di sekitar altar keluarga Jiang. Sepatunya menginjak tanah, batu dengan suara yang bergema di halaman sunyi. Ia berhenti di depan papan arwah Jiang. "Zheng Guo," menatap nama yang terukir di kayu hitam itu. "Ayahmu dulu memang orang yang luar biasa." Bahkan di ibu kota, banyak orang yang mengakui kemampuan Jiang Zhengguo. Ia menoleh sedikit ke arah Jiang Chen. Namun sayangnya, orang yang terlalu menonjol sering kali menjadi target. Tatapan Jiang Chen tidak berubah sedikit pun. "Jadi kau mengakui keluarga Qian yang berada di balik pembantaian itu?" Para tamu yang berdiri di pinggir halaman langsung menahan napas. Tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada pewaris keluarga Qian. Apalagi di depan begitu banyak orang.
Namun Qian Feng justru tersenyum tipis. Mengakui, ia mengangkat bahu seolah pertanyaan. Itu tidak penting. Dunia bisnis tidak pernah sesederhana benar dan salah. Kadang seseorang harus disingkirkan agar keseimbangan tetap terjaga. Kata-kata itu membuat mata Jiang Chen perlahan menjadi lebih dingin. Di belakangnya, Yunyan mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia tahu tuannya telah menahan amarah selama bertahun-tahun hanya untuk menunggu hari ini. Lin Waner yang masih berlutut di tanah akhirnya merasa sedikit lega melihat Qian Feng. Berbicara seperti itu, ia segera berkata dengan nada penuh kebencian, "Tuan muda Qian, jangan buang waktu dengan orang seperti dia. Dia sudah membunuh Chen Tianming dan ingin membunuh saya juga. Dia bahkan berani menghina keluarga Qian." Namun Qian Feng bahkan tidak menoleh padanya. Seolah keberadaan Lin Waner sama sekali tidak penting. Ia kembali berjalan beberapa langkah mendekati Jiang Chen hingga jarak mereka hanya beberapa meter. Para penjaga keluarga Qian langsung bersiap di belakangnya, sementara penjaga keluarga Jiang juga bergerak sedikit maju secara refleks. Udara terasa seperti akan pecah kapan saja. "Aku datang ke Yunzu sebenarnya hanya untuk satu hal," kata Qian Feng dengan nada santai. Keluarga Chen melaporkan bahwa seorang sisa keluarga Jiang mulai bergerak dan bahkan berhasil menjadi presiden kamar dagang Yunzu. Awalnya aku mengira mereka terlalu melebih-lebihkan. Ia menatap Jiang Chen dari ujung kepala sampai kaki. Tapi sekarang setelah melihatmu langsung, aku mulai mengerti kenapa mereka begitu takut. Jiang Chen tetap diam. Qian Feng kemudian berkata dengan nada yang sedikit lebih dingin, "Namun keberanianmu sudah melewati batas. Membunuh orang yang berada di bawah perlindungan keluarga Qian berarti menantang keluarga Qian secara langsung." Ia menunjuk tubuh Chen Tianming di tanah. "Menurutmu bagaimana aku harus menanganinya?" Tidak ada yang menjawab. Para kepala keluarga Yunzu merasa jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu, keputusan yang akan diambil Qian Feng mungkin akan menentukan apakah Yunzu akan tenggelam dalam darah malam ini. Namun Jiang Chen justru berkata dengan suara yang sangat tenang, "Aku tidak peduli bagaimana kau menanganinya." Semua orang terkejut. Jiang Chen melangkah satu langkah maju hingga ia dan Qian Feng berdiri saling berhadapan. "Aku hanya peduli satu hal." Tatapan matanya menjadi tajam seperti pedang. Hutang darah keluarga Jiang. Keheningan kembali menyelimuti halaman itu. Qian Feng menatapnya beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Kau benar-benar berbeda dari rumor yang kudengar," katanya. "Orang-orang bilang kau hanyalah sisa keluarga Jiang yang beruntung masih hidup. Tapi sekarang aku melihat sesuatu yang lain." Ia mendekat sedikit lagi hingga hanya satu langkah dari Jiang Chen. "Kau memiliki keberanian yang bahkan tidak dimiliki banyak orang di ibu kota." Namun senyum di wajahnya perlahan menghilang. "Tapi keberanian tanpa kekuatan hanyalah bunuh diri." Ia mengangkat tangannya sedikit. Para penjaga keluarga Qian langsung bergerak maju serentak, lebih dari 10 orang. Membentuk setengah lingkaran di belakangnya. Aura mereka jelas bukan penjaga biasa. Beberapa tamu Yunzu langsung mundur ketakutan. Lin Waner tertawa penuh kemenangan dari tanah. "Jiang Chen, sekarang kau tahu konsekuensi menyinggung keluarga Qian." Namun Jiang Chen tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya berkata pelan, "Yunyan." Yunyan langsung melangkah maju. Namun yang membuat semua orang terkejut bukan itu. Gerbang rumah Jiang tiba-tiba terbuka lebar lagi. Suara langkah kaki berat terdengar dari luar, diikuti oleh puluhan pria berpakaian hitam yang memasuki halaman dengan formasi rapi seperti pasukan. Aura mereka jauh lebih menekan daripada penjaga biasa. Beberapa kepala keluarga Yunzu langsung mengenali lambang di dada mereka. Itu adalah lambang penjaga inti keluarga Jiang yang dulu terkenal di seluruh wilayah selatan. Sebelum keluarga itu dimusnahkan, mata Qian Feng akhirnya sedikit berubah. "Penjaga naga hitam keluarga Jiang," gumamnya pelan. Jiang Chen memandangnya dengan tenang. "Kau bilang keberanian tanpa kekuatan hanyalah bunuh diri." Ia mengangkat tangannya perlahan. Puluhan penjaga naga hitam langsung berhenti di belakangnya seperti tembok hidup. Lalu Jiang Chen berkata dengan suara dingin yang bergema di seluruh halaman. "Sekarang katakan lagi." Mata Qian Feng menyipit perlahan ketika puluhan penjaga naga hitam berhenti di belakang. Jiang Chen seperti dinding besi yang tak tergoyahkan. Aura yang mereka pancarkan berbeda dari para pengawal biasa. Mereka berdiri tegak tanpa suara, tetapi setiap gerakan kecil mereka
menunjukkan disiplin yang ditempa dari medan hidup dan mati. Para tamu dari keluarga besar, Yunzu langsung merasakan tekanan yang berat memenuhi halaman itu. Mereka semua pernah mendengar legenda tentang penjaga inti keluarga Jiang, tetapi selama bertahun-tahun. Setelah pembantaian keluarga itu, semua orang mengira pasukan tersebut telah musnah. Bersama tuannya, Qian Feng menatap satu persatu wajah para penjaga itu, lalu kembali memandang Jiang Chen. Senyum tipis muncul lagi di bibirnya, tetapi kali ini ada kilatan tajam di matanya. Menarik sekali, aku tidak menyangka keluarga Jiang masih memiliki kartu seperti ini. Ia melangkah sedikit ke samping, seolah ingin melihat formasi para penjaga dengan lebih jelas. Namun, hanya dengan puluhan orang seperti ini, kau pikir bisa menandingi keluarga Qian? Jiang Chen berdiri diam tanpa emosi. Angin malam kembali berhembus melewati halaman, membuat dupa di altar bergetar dan abu halus jatuh perlahan di depan papan arwah keluarga. Jiang, cukup atau tidak? Jawab Jiang Chen pelan, akan kita lihat malam ini. Ketegangan di udara semakin menebal. Para penjaga keluarga Qian sudah siap dengan tangan di dekat senjata mereka, sementara penjaga naga hitam keluarga Jiang berdiri tanpa bergerak. Tetapi jelas siap bertarung kapan saja. Lin Waner yang masih berlutut mulai merasa napasnya sesak. Ia awalnya yakin kedatangan Qian Feng akan langsung membalikkan keadaan, tetapi pemandangan di depannya membuat keyakinannya mulai retak. Ia memandang Jiang Chen dengan mata penuh ketakutan yang mulai muncul di balik kebencian. Qian Feng tiba-tiba mengangkat tangannya sedikit. Para penjaga keluarga Qian langsung berhenti bergerak. Ia menatap Jiang Chen dengan ekspresi yang lebih serius daripada sebelumnya. Kau benar-benar ingin memulai perang di Yunzu? Katanya perlahan. Perang. Jiang Chen menggelengkan kepala sedikit. Ini bukan perang. Ia menoleh ke arah papan arwah keluarga Jiang lagi. Ini hanya perhitungan hutang. Beberapa kepala keluarga Yunzu yang berdiri di pinggir halaman mulai merasa keringat dingin mengalir di punggung mereka. Jika kedua pihak ini benar-benar bentrok, Yunzu mungkin akan berubah menjadi medan perang malam ini. Qian Feng menatap Jiang Chen beberapa detik lagi sebelum akhirnya tertawa pelan. Kau memang menarik, katanya. Namun kau masih terlalu muda untuk memahami seberapa besar dunia di luar Yunzu. Ia berjalan beberapa langkah mendekati altar keluarga Jiang, lalu berhenti tepat di depan papan arwah Jiang Zhengguo. Ia menatap nama itu cukup lama. Jika ayahmu masih hidup, mungkin dia bisa menjadi lawan yang layak, katanya dengan suara tenang. Tapi kau, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki cepat terdengar dari luar halaman lagi. Seorang penjaga keluarga Qian berlari masuk dengan wajah tegang. Ia berhenti di dekat Qian Feng dan membungkuk cepat sebelum berbisik sesuatu di telinganya. Ekspresi Qian Feng yang sebelumnya santai tiba-tiba berubah sedikit. Alisnya mengerut. Ia menatap penjaga itu tajam. Kau yakin? Penjaga itu mengangguk dengan wajah pucat. Beberapa orang di halaman mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Qian Feng perlahan menoleh ke arah Jiang Chen lagi, kali ini dengan tatapan yang jauh lebih serius. Menarik sekali, katanya pelan. Jiang Chen tidak bertanya apapun. Namun beberapa detik kemudian suara mesin kendaraan kembali terdengar dari luar gerbang. Kali ini bukan hanya beberapa mobil. Suara itu terdengar jauh lebih banyak, seperti konvoi panjang yang memasuki jalan menuju rumah Jiang. Para tamu Yunzu segera menoleh ke arah gerbang dengan wajah bingung. Gerbang besar rumah Jiang terbuka sekali lagi. Puluhan kendaraan hitam memasuki halaman luar dengan lampu terang yang memotong kegelapan malam. Di pintu mobil pertama turun seorang pria parubaya dengan setelan rapi dan wajah penuh wibawa. Ketika beberapa kepala keluarga Yunzu melihat wajahnya, mereka langsung terkejut sampai hampir berseru. Itu, salah satu dari mereka hampir tidak percaya pada matanya. Pria itu berjalan masuk dengan langkah tenang, diikuti oleh beberapa orang penting lainnya dari ibu kota. Qian Feng menatap pria itu dengan ekspresi yang tidak lagi santai. Sementara itu Jiang Chen hanya berdiri diam, seolah kedatangan orang itu sama sekali tidak mengejutkannya. Pria parubaya itu berhenti beberapa langkah dari Jiang Chen, lalu sedikit menundukkan kepala dengan sikap hormat yang membuat seluruh halaman langsung terdiam. Presiden Jiang, katanya dengan suara dalam yang jelas terdengar oleh semua orang. Kami datang sesuai undangan Anda. Suasana halaman keluarga Jiang langsung berubah menjadi sunyi yang mengejutkan.
Para kepala keluarga Yunzu saling memandang dengan mata melebar, karena mereka semua mengenali siapa pria itu. Dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia bisnis ibu kota. Dan sekarang, dia berdiri di depan Jiang Chen dengan sikap hormat. Kata-kata itu menggema di halaman yang dipenuhi dupa dan papan arwah, membuat setiap orang yang hadir merasakan kejutan yang hampir tidak dapat mereka sembunyikan. Para kepala keluarga Yunzu saling menatap dengan mata melebar, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja mereka lihat. Pria parubaya yang berdiri di depan Jiang Chen bukan orang sembarangan. Di ibu kota, namanya memiliki bobot yang bahkan membuat banyak keluarga besar menaruh hormat. Namun sekarang ia berdiri dengan sikap sopan di hadapan Jiang Chen. Memanggilnya Presiden Jiang dengan nada yang jelas menunjukkan pengakuan. Qian Feng menatap pemandangan itu dengan ekspresi yang akhirnya tidak lagi santai. Matanya menyipit sedikit ketika ia mengenali pria tersebut. Ia tidak menyangka orang seperti itu akan muncul di Yunzu malam ini, apalagi datang langsung ke rumah keluarga Jiang. Pria parubaya itu berdiri tegak setelah menundukkan kepala, lalu memandang sekeliling. Halaman dengan tatapan tajam yang berwibawa. Beberapa kepala keluarga Yunzu langsung menundukkan kepala mereka secara refleks, bahkan mereka yang sebelumnya berdiri di pihak Chen dan Lin tidak berani menatap langsung ke arahnya. Presiden Jiang, katanya lagi dengan nada hormat, undangan Anda telah diterima oleh beberapa pihak di ibu kota. Beberapa dari mereka masih dalam perjalanan. Kami datang lebih dulu untuk menyampaikan rasa hormat kepada keluarga Jiang. Kalimat itu membuat suasana menjadi semakin sunyi. Lin Waner yang masih berlutut di tanah merasa kepalanya berputar. Ia tidak pernah membayangkan situasi akan berubah seperti ini. Ia menatap Jiang Chen dengan mata yang penuh ketidakpercayaan, seolah melihat orang yang sama sekali berbeda dari pemuda yang dulu dianggap hanya sisa keluarga Jiang yang tidak berdaya. Qian Feng akhirnya berbicara dengan suara rendah, "Aku tidak menyangka kau bisa mengundang orang seperti dia." Jiang Chen menatapnya tanpa emosi. "Dunia ini lebih luas dari yang kau kira." Pria parubaya itu kemudian memandang Qian Feng dan sedikit mengangguk sebagai bentuk salam yang dingin. "Tuan muda Qian." Qian Feng membalas dengan anggukan kecil, namun wajahnya tetap tegang. Ia tahu pria ini bukan seseorang yang bisa diabaikan begitu saja, bahkan bagi keluarga Qian. Setelah beberapa detik hening, pria parubaya itu berkata lagi dengan suara yang lebih tegas. "Kami mendengar bahwa keluarga Jiang mengalami tragedi besar beberapa tahun lalu. Malam ini Presiden Jiang mengadakan upacara peringatan bagi 28 anggota keluarganya. Siapapun yang datang ke sini untuk mengacaukan upacara itu berarti tidak menghormati keluarga Jiang." Kalimat itu jelas bukan sekadar pernyataan biasa. Para kepala keluarga Yunzu langsung menyadari bahwa pria itu sedang menyatakan sikap. Qian Feng menatap Jiang Chen lagi, kali ini dengan perhatian yang jauh lebih serius. Ia akhirnya mengerti bahwa pemuda ini tidak hanya mengandalkan kekuatan Yunzu. Ada jaringan yang lebih luas di belakangnya. Namun setelah beberapa saat, Qian Feng tersenyum tipis lagi. "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu." Jiang Chen tidak menanggapi. Qian Feng melirik tubuh Chen Tianming yang masih tergeletak di tanah, lalu menatap Lin Waner yang berlutut dengan wajah pucat. "Masalah antara keluarga Jiang dan Chen serta Lin memang cukup rumit," katanya dengan nada santai yang seolah menutupi ketegangan di udara. Namun keluarga Qian tidak pernah takut menghadapi siapapun. Ia menatap Jiang Chen lurus-lurus. "Jika kau ingin menagih hutang darah, itu urusanmu." Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih dingin. "Tapi jangan lupa bahwa pembantaian keluarga Jiang bukan hanya melibatkan Chen dan Lin." Mata Jiang Chen sedikit menyipit. Qian Feng tersenyum samar. "Kau pasti sudah tahu bahwa keluarga Qian juga berada di baliknya." Para tamu Yunzu hampir tidak berani bernapas ketika mendengar pengakuan yang begitu terang-terangan itu. Namun Qian Feng melanjutkan tanpa ragu. "Jika kau benar-benar ingin membalas dendam, maka suatu hari kau pasti akan datang ke ibu kota." Ia menatap Jiang Chen dengan mata yang tajam seperti pisau. "Aku menunggu hari itu." Suasana kembali sunyi beberapa detik sebelum Qian Feng berbalik. Ia memberi isyarat ringan kepada para penjaganya. "Untuk malam ini," katanya tanpa menoleh lagi, "aku tidak akan mengganggu upacara keluarga Jiang." Ia berjalan menuju gerbang halaman dengan langkah tenang,
diikuti oleh para penjaga keluarga Qian. Namun sebelum benar-benar keluar, ia berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh. Namun dendam antara keluarga Qian dan keluarga Jiang belum selesai. Setelah itu konvoi keluarga Qian perlahan meninggalkan halaman rumah Jiang. Udara yang tegang seolah akhirnya bisa bernapas kembali. Namun semua orang yang hadir tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir dari konflik ini. Jiang Chen berdiri di depan papan arwah keluarganya dengan wajah yang kembali tenang. Tetapi matanya menunjukkan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Ia mengambil sebatang dupa lagi, menyalakannya, dan menancapkannya di altar. "Ayah, Ibu," katanya pelan. "Malam ini hanya langkah pertama." Di halaman yang dipenuhi cahaya lampu dan asap dupa itu, semua orang akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa mereka hindari. Badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Asap dupa perlahan naik di udara malam yang semakin dingin, berputar-putar di depan papan arwah sebelum menghilang ke langit gelap. Jiang Chen berdiri diam cukup lama di depan altar. Keluarga Jiang, tidak ada yang berani mengganggunya. Para kepala keluarga Yunzu yang tadi menyaksikan konfrontasi itu masih berdiri di tempat masing-masing, tetapi sikap mereka telah berubah sepenuhnya. Jika sebelumnya mereka masih memandang Jiang Chen sebagai Presiden Kamar Dagang yang baru naik, kini mereka melihatnya sebagai seseorang yang mampu membuat pewaris keluarga Qian mundur dari halaman keluarga Jiang. Pria parubaya dari ibu kota itu berdiri beberapa langkah di belakang Jiang Chen dengan sikap hormat. Ia tidak berkata apapun, seolah memahami bahwa momen ini bukan untuk percakapan. Beberapa menit kemudian Jiang Chen akhirnya berbalik. Matanya kembali tenang, tetapi ada kilatan dingin yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia memandang para tamu Yunzu yang masih berdiri dengan canggung di halaman itu. "Malam ini adalah upacara peringatan keluarga Jiang," katanya dengan suara tenang namun jelas. "Terima kasih kepada semua orang yang datang." Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa detik kemudian kepala keluarga Wang adalah orang pertama yang melangkah maju. Ia menundukkan kepala dalam-dalam kepada Jiang Chen. "Presiden Jiang, apa yang terjadi? Pada keluarga Jiang di masa lalu memang tragedi besar. Mulai hari ini keluarga Wang akan sepenuhnya mengikuti kepemimpinan Anda." Setelah itu kepala keluarga Li juga maju dan membungkuk. Keluarga Li juga akan berdiri di sisi Presiden Jiang. Seolah sebuah sinyal telah diberikan, satu persatu kepala keluarga Yunzu melangkah maju. Menyatakan kesetiaan mereka. Tidak ada lagi keraguan di wajah mereka. Apa yang mereka lihat, malam ini sudah cukup untuk membuat mereka memahami satu hal, era Yunzu telah berubah. Jiang Chen hanya mengangguk singkat kepada mereka semua. Ia tidak menunjukkan kegembiraan ataupun kesombongan. Bagi orang lain kemenangan malam ini mungkin terlihat besar, tetapi bagi Jiang Chen ini hanyalah satu langkah kecil menuju tujuan yang jauh lebih besar. Sementara itu Yunyan berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Pemilik, orang Chen dan Lin yang tersisa sudah ditahan. Apa perintah selanjutnya?" Jiang Chen melirik Lin Waner yang masih berlutut di tanah. Wajah wanita itu sekarang pucat. Seperti kertas, tidak ada lagi kesombongan di matanya. Ia akhirnya menyadari bahwa semua sandaran yang ia miliki telah runtuh malam ini. Jiang Chen berjalan perlahan mendekatinya. Langkahnya tenang, tetapi setiap langkah terasa berat bagi Lin Waner. Ia berhenti tepat di depan wanita itu. "Beberapa tahun lalu," kata Jiang Chen pelan, "keluarga Jiang memperlakukanmu seperti keluarga sendiri." Lin Waner menundukkan kepala, tubuhnya gemetar. "Namun kau memilih membuka pintu bagi orang luar untuk membantai mereka." Tidak ada yang berbicara. Bahkan angin pun seolah berhenti. Jiang Chen menatapnya beberapa detik sebelum berkata dengan suara yang dingin seperti es. "Untuk pengkhianatan seperti itu, hanya ada satu harga." Lin Waner langsung memucat. Namun sebelum Yunyan bergerak, suara langkah kaki kembali terdengar dari gerbang halaman. Beberapa penjaga Jiang segera berbalik dengan waspada. Seorang pria tua dengan rambut putih berjalan masuk dengan langkah perlahan namun mantap. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi aura yang dibawanya membuat para penjaga secara naluriah memberi jalan. Jiang Chen sedikit menyipitkan mata ketika melihatnya. "Paman Su," katanya pelan. Pria tua itu berhenti beberapa langkah dari Jiang Chen dan menatapnya dengan mata yang penuh emosi yang tertahan. "Tuan muda," katanya dengan suara berat yang bergetar sedikit.
Akhirnya aku menemukanmu. Para kepala keluarga Yunzu memandang pria tua itu dengan bingung. Tidak ada yang mengenalnya, tetapi jelas bahwa Jiang Chen menghormatinya. Paman Su menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, selama bertahun-tahun setelah tragedi keluarga Jiang, aku terus mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Matanya menjadi tajam ketika ia melanjutkan. Dan sekarang aku akhirnya menemukan sesuatu yang sangat penting. Jiang Chen menatapnya tanpa berkedip. Apa itu? Paman Su memandang sekeliling halaman sejenak sebelum berkata dengan suara rendah. Namun jelas, pembantaian keluarga Jiang, bukan hanya rencana keluarga Qian. Kata-kata itu langsung membuat seluruh halaman terdiam. Mata Jiang Chen perlahan berubah lebih gelap. Masih ada seseorang di atas keluarga Qian, lanjut Paman Su. Seseorang yang bahkan, keluarga Qian pun harus patuhi. Beberapa kepala keluarga Yunzu merasa jantung mereka hampir berhenti. Jika bahkan keluarga Qian bukan dalang utama, maka kekuatan apa yang sebenarnya berada di balik tragedi keluarga Jiang? Jiang Chen berdiri diam beberapa detik sebelum bertanya dengan suara yang sangat tenang. Siapa? Paman Su menatapnya lurus-lurus dan berkata perlahan. Orang itu berada di ibu kota. Angin malam berhembus melewati halaman keluarga Jiang yang dipenuhi papan arwah dan cahaya lampu redup, membawa aroma dupa yang semakin tebal di udara. Semua orang yang berdiri di halaman itu menatap Paman Su dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kata-kata yang baru saja ia ucapkan membuat suasana menjadi lebih berat daripada saat konvoi keluarga Qian datang sebelumnya. Jika keluarga Qian bukan dalam utama pembantaian keluarga Jiang, maka kekuatan yang berada di balik tragedi itu jelas jauh lebih menakutkan. Jiang Chen tidak segera berbicara. Ia hanya menatap Paman Su dengan mata yang tenang. Tetapi dalam, seolah menimbang setiap kata yang baru saja didengarnya. Beberapa detik kemudian ia berkata perlahan, selama ini aku juga merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ia melirik tubuh Chen Tianming yang masih tergeletak di tanah, lalu memandang Lin Waner yang masih berlutut dengan wajah pucat. Keluarga Qian memang kuat, lanjut Jiang Chen dengan suara rendah, tetapi untuk memusnahkan seluruh keluarga Jiang dalam satu malam, mereka membutuhkan lebih dari sekadar ambisi. Paman Su mengangguk perlahan. Wajah tuanya terlihat semakin berat. Selama bertahun-tahun aku menyelidiki diam-diam, katanya. Banyak orang yang mengetahui sesuatu, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Bahkan di ibu kota, nama orang itu jarang disebut. Para kepala keluarga Yunzu saling bertukar pandang dengan gelisah. Mereka mulai merasa bahwa rahasia yang akan terungkap malam ini mungkin jauh lebih besar daripada konflik keluarga Jiang dan Qian. Jiang Chen akhirnya melangkah lebih dekat kepada Paman Su. Siapa dia? Tanya Jiang Chen sekali lagi. Paman Su menatapnya lama sebelum menjawab. Nama itu hampir tidak pernah disebut secara langsung. Di ibu kota orang-orang hanya memanggilnya dengan satu sebutan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. Tuan Langit. Beberapa orang di halaman itu langsung terlihat kebingungan karena mereka belum pernah mendengar nama tersebut. Namun pria parubaya dari ibu kota yang datang bersama konvoi tadi tiba-tiba berubah ekspresi. Matanya sedikit melebar sebelum ia dengan cepat menundukkan pandangan. Perubahan kecil itu tidak luput dari pengamatan Jiang Chen. Sepertinya ada yang mengenal nama itu, kata Jiang Chen sambil menatap pria parubaya tersebut. Pria itu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan suara hati-hati, Presiden Jiang. Jika yang dimaksud benar orang yang saya pikirkan, maka ini bukan lagi sekadar konflik keluarga. Beberapa kepala keluarga Yunzu mulai merasa napas mereka berat. Orang yang disebut Tuan Langit, lanjut pria itu, adalah sosok yang hampir tidak pernah muncul di depan publik. Tetapi banyak keluarga besar di ibu kota berada di bawah pengaruhnya. Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan dengan suara yang lebih rendah. Bahkan keluarga Qian. Kalimat itu membuat halaman keluarga Jiang menjadi sunyi total. Lin Waner yang masih berlutut mengangkat kepalanya dengan wajah penuh ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rahasia yang tersembunyi di balik tragedi keluarga Jiang akan sebesar ini. Sementara itu Jiang Chen berdiri diam tanpa bergerak. Wajahnya tidak menunjukkan kejutan, tetapi matanya menjadi semakin dingin. Ia perlahan menoleh ke arah papan arwah ayah dan ibunya. 28 nama terukir di kayu hitam itu, masing-masing mewakili nyawa yang telah
Direnggut dalam satu malam penuh darah. Beberapa detik kemudian Jiang Chen kembali menatap Paman Su. Di mana orang itu sekarang? Tanyanya. Paman Su menjawab tanpa ragu. Di ibu kota, angin malam kembali bertiup, membuat api dupa bergetar. Jiang Chen berdiri diam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara yang tenang. Namun penuh tekad, kalau begitu, suatu hari aku akan pergi ke ibu kota. Para kepala keluarga Yunzu langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Karena mereka semua tahu bahwa jika Jiang Chen benar-benar menuju ibu kota untuk menantang kekuatan yang bahkan keluarga kian patuhi, maka badai yang akan datang tidak hanya mengguncang Yunzu. Seluruh negeri akan ikut bergetar. Keheningan yang menyelimuti halaman keluarga Jiang terasa semakin dalam setelah kata-kata itu diucapkan. Angin malam berhembus pelan melewati kain putih yang tergantung di setiap sudut halaman, membuatnya berkibar seperti bayangan roh-roh yang masih berkeliaran di antara papan arwah. 28 nama yang terukir di altar itu seolah menjadi saksi bisu. Tekad yang baru saja lahir di hati Jiang Chen. Para kepala keluarga Yunzu tidak berani berbicara. Mereka semua menyadari bahwa percakapan yang baru saja terjadi telah melampaui urusan kota kecil seperti Yunzu. Jika Jiang Chen benar-benar menuju ibu kota untuk menghadapi kekuatan yang bahkan keluarga kian tunduk kepadanya, maka apa yang akan terjadi nanti mungkin akan mengguncang seluruh dunia bisnis dan kekuasaan. Jiang Chen akhirnya memalingkan pandangannya dari papan arwah dan menatap Paman Su. Lagi, selain nama itu, katanya pelan, apa lagi yang kau temukan? Paman Su menarik napas panjang. Wajah tuanya terlihat penuh kelelahan setelah bertahun tahun mencari kebenaran. Aku menemukan satu hal lagi, katanya dengan suara berat. Pada malam pembantaian, keluarga Jiang, ada satu orang yang selamat selain dirimu. Kata-kata itu membuat beberapa orang langsung menoleh dengan terkejut. Bahkan Yunyan yang biasanya tenang sedikit mengerutkan kening. Jiang Chen memandang Paman Su dengan mata yang tiba-tiba menjadi tajam. Siapa? Paman Su menjawab perlahan, adik perempuanmu. Udara di halaman itu terasa seperti berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ekspresi Jiang Chen berubah. Matanya sedikit membesar sebelum kembali menjadi dingin. Adikku sudah mati malam itu, katanya dengan suara yang sangat pelan. Paman Su menggelengkan kepala perlahan. Tidak, saat rumah keluarga Jiang diserang, aku berhasil menyelamatkan seorang anak. Sebelum semuanya terbakar, waktu itu aku tidak berani membawanya bersamaku karena terlalu banyak orang yang memburu keluarga Jiang. Ia menatap Jiang Chen dalam-dalam. Aku menyerahkannya kepada seseorang yang sangat bisa dipercaya. Jiang Chen tidak berkata apa-apa, tetapi napasnya sedikit berubah. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah kembali mencarinya, lanjut Paman Su. Karena aku tahu siapapun yang terkait dengan keluarga Jiang akan diburu sampai mati. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. Tapi beberapa bulan lalu aku akhirnya menemukan kabar tentangnya. Para kepala keluarga Yunzu mulai menahan napas lagi. Jika benar masih ada anggota keluarga Jiang yang hidup, maka arti dari semua ini akan berubah sepenuhnya. Jiang Chen menatap Paman Su tanpa berkedip. Di mana dia sekarang? Paman Su menjawab perlahan. Di ibu kota, angin malam kembali bertiup lebih kuat. Beberapa kepala keluarga Yunzu saling memandang dengan wajah yang penuh kejutan. Jika adik perempuan Jiang Chen benar-benar berada di ibu kota, maka kemungkinan besar ia berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik tragedi keluarga Jiang. Jiang Chen berdiri diam beberapa saat. Di dalam hatinya kenangan masa kecil tiba-tiba muncul, seorang gadis kecil yang selalu mengikuti di belakangnya, memanggilnya kakak dengan suara ceria. Ia mengira gadis itu telah mati bersama anggota keluarga lainnya malam itu. Namun sekarang, ada kemungkinan bahwa satu-satunya keluarga yang tersisa di dunia ini masih hidup. Perlahan Jiang Chen mengepalkan tangannya. Matanya kembali menjadi dingin, tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Aku akan pergi ke ibu kota, katanya dengan suara tenang namun tegas. Yunyan segera melangkah maju. Pemilik, ibu kota bukan tempat yang mudah dimasuki. Banyak keluarga besar di sana yang tidak akan menyambut Anda. Jiang Chen menatap langit malam di atas halaman keluarga Jiang. Justru karena itu aku harus pergi. Ia menoleh kembali ke papan arwah keluarganya. Jika musuh keluarga Jiang berada di sana, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang dingin seperti baja.
maka aku akan menghancurkan mereka di sana juga. Malam semakin larut ketika para tamu Yunzu satu persatu meninggalkan halaman keluarga Jiang. Tidak ada lagi suara bisik-bisik seperti sebelumnya. Semua orang pergi dengan langkah cepat dan wajah tegang, membawa pulang satu pemahaman yang sama, masa depan. Yunzu kini berada di tangan Jiang Chen, tetapi langkahnya tidak akan berhenti di kota ini. Di halaman yang perlahan menjadi sunyi itu, hanya beberapa orang yang masih tersisa. Yunyan berdiri di sisi Jiang Chen, sementara Paman Su duduk di kursi kayu dekat altar dengan wajah yang tampak lebih tenang setelah akhirnya menyampaikan rahasia yang ia simpan bertahun. Lampu-lampu di halaman menyala redup, memantulkan bayangan panjang papan arwah di tanah batu. Jiang Chen berdiri lama di depan altar tanpa berbicara. Beberapa saat kemudian Yunyan berkata dengan hati-hati, "Pemilik, jika kita benar-benar menuju ibu kota, kita harus mempersiapkan semuanya dengan sangat matang." Yunzu hanyalah kota kecil dibandingkan tempat itu. Jiang Chen tidak segera menjawab. Pikirannya sedang memutar ulang setiap informasi yang ia dengar malam ini. Dalang dibalik tragedi keluarga Jiang ternyata lebih besar dari yang ia kira. Bahkan keluarga Qian hanyalah salah satu bagian dari jaringan kekuatan yang jauh lebih luas. Namun satu hal yang paling mengusik pikirannya adalah kabar tentang adiknya. Ia menoleh ke arah Paman Su. "Orang yang merawat adikku sekarang," kata Jiang Chen perlahan, "siapa dia?" Paman Su mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara pelan, "Seorang teman lama." "Ayahmu, siapa?" "Namanya, Luo Sanhai." Nama itu membuat pria parubaya dari ibu kota yang masih berdiri di halaman sedikit mengangkat alis. "Luo Sanhai," gumamnya. Jiang Chen segera menangkap reaksi itu. "Kau mengenalnya?" Pria itu menarik napas sebelum menjawab dengan nada yang lebih serius. "Jika benar Luo Sanhai yang Anda maksud, maka orang itu bukan orang biasa di ibu kota." Paman Su mengangguk pelan. "Benar, dulu dia adalah sahabat ayahmu. Setelah tragedi keluarga Jiang, dia tiba-tiba menghilang dari dunia bisnis." Pria parubaya itu menatap Jiang Chen dengan ekspresi yang lebih dalam. Namun beberapa tahun terakhir namanya muncul kembali. Sekarang dia dikenal sebagai salah satu penguasa dunia bawah di ibu kota. Beberapa detik keheningan kembali menyelimuti halaman itu. Jiang Chen sedikit menyipitkan mata. Ia mulai memahami gambaran yang lebih besar. Jika adiknya benar-benar berada di bawah perlindungan Luo Sanhai, maka itu berarti gadis itu tumbuh di lingkungan yang jauh berbeda dari kehidupan keluarga Jiang dahulu. Namun itu juga berarti satu hal yang penting. Adiknya masih hidup. Perlahan Jiang Chen mengepalkan tangannya. Yunyan yang berdiri di sampingnya memperhatikan perubahan kecil pada ekspresinya. Ia jarang melihat tuannya menunjukkan emosi seperti itu. "Pemilik," kata Yunyan dengan suara pelan, "apakah kita akan berangkat ke ibu kota segera?" Jiang Chen menggeleng sedikit. "Belum." Ia memandang langit malam yang gelap di atas halaman keluarga Jiang. "Kita harus menyelesaikan satu hal lagi di Yunzu terlebih dahulu." Paman Su bertanya dengan suara rendah, "Apa itu?" Jiang Chen menatapnya. Keluarga Chen dan Lin belum benar-benar hancur. Ia melirik ke arah tempat Chen Tianming mati beberapa jam lalu. Mereka masih memiliki orang-orang yang bersembunyi di Yunzu. Yunyan langsung mengerti maksudnya. Pemilik ingin membersihkan semuanya. Jiang Chen mengangguk pelan. "Sebelum aku meninggalkan Yunzu," matanya menjadi dingin seperti malam yang gelap di atas mereka. "Aku tidak ingin ada satupun musuh keluarga Jiang yang masih bernapas di kota ini." Fajar perlahan muncul di ufuk timur Yunzu ketika kabut tipis menyelimuti jalan-jalan kota yang masih sepi. Namun di balik ketenangan pagi itu, gelombang kekuatan yang tak terlihat mulai bergerak. Sejak malam sebelumnya, berita tentang apa yang terjadi di halaman keluarga Jiang telah menyebar ke seluruh kalangan elit Yunzu seperti api yang menjalar di padang kering. Semua orang membicarakan hal yang sama, Chen Tianming telah mati, Lin Waner ditangkap, dan keluarga Qian sendiri mundur dari rumah Jiang tanpa memulai pertempuran. Di markas keluarga Jiang yang dulu sepi selama bertahun-tahun, kini aktivitas mulai hidup kembali. Penjaga naga hitam berdiri di setiap sudut halaman dengan disiplin ketat. Mereka bergerak tanpa suara, seperti bayangan yang menjaga wilayahnya. Di ruang utama rumah Jiang, Jiang Chen duduk di kursi kayu besar di depan meja panjang. Cahaya pagi masuk melalui jendela, menerangi wajahnya yang tenang namun dingin.
Yunyan berdiri di samping meja sambil menyerahkan beberapa dokumen. Pemilik, katanya pelan, sejak tadi malam kami sudah mengumpulkan semua informasi tentang sisa kekuatan keluarga Chen dan Lin di Yunsu. Jiang Chen membuka salah satu dokumen itu dengan tenang. Di dalamnya terdapat daftar nama, perusahaan, gudang, serta orang-orang yang masih setia kepada dua keluarga tersebut. Jumlahnya lebih banyak dari yang kita kira, lanjut Yunyan. Meskipun Chen Tianming mati, banyak orangnya masih bersembunyi. Jiang Chen menutup dokumen itu perlahan. Seekor ular yang kepalanya dipotong masih bisa menggigit jika tubuhnya tidak dihancurkan. Katanya tenang. Paman Su yang duduk di kursi samping mengangguk setuju. Benar, jika kita pergi ke ibu kota sementara mereka masih hidup, mereka bisa menjadi masalah di belakang. Jiang Chen berdiri dari kursinya. Matanya terlihat sangat tenang, tetapi ada tekanan yang membuat udara di ruangan terasa berat. Mulai hari ini, katanya perlahan, Yunsu tidak lagi memiliki keluarga Chen atau Lin. Yunyan langsung mengerti maksudnya. Perintah Anda. Jiang Chen berjalan menuju jendela dan memandang kota Yunsu yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Kirim orang ke semua tempat yang ada di daftar itu. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara dingin. Siapapun yang masih setia pada keluarga Chen atau Lin, tangkap mereka. Yunyan bertanya, dan jika mereka melawan? Jiang Chen tidak menoleh. Bunuh. Perintah itu diucapkan dengan nada yang sangat tenang, tetapi membuat seluruh ruangan terasa dingin. Yunyan langsung menundukkan kepala. Dimengerti. Beberapa menit kemudian halaman keluarga Jiang dipenuhi gerakan cepat para penjaga naga hitam yang menerima perintah. Kendaraan mulai keluar dari gerbang satu persatu, menyebar ke berbagai arah kota Yunsu seperti bayangan yang membawa badai. Hari itu Yunsu akan mengalami perubahan besar. Sementara itu, di sebuah rumah besar milik keluarga Chen yang tersembunyi di pinggiran kota, beberapa orang sedang berkumpul dengan wajah tegang. Mereka adalah sisa orang kepercayaan Chen Tianming yang berhasil melarikan diri setelah malam sebelumnya. Seorang pria bertubuh besar memukul meja dengan marah. Chen Tianming sudah mati. Apakah kita hanya akan bersembunyi seperti tikus? Orang lain berkata dengan suara gugup, keluarga Qian pasti akan membalas. Kita hanya perlu menunggu bantuan dari ibu kota. Namun sebelum percakapan mereka selesai, suara rem kendaraan tiba-tiba terdengar di luar rumah. Semua orang langsung terdiam. Beberapa pria berlari ke jendela dan wajah mereka langsung berubah pucat. Di luar halaman rumah itu, lebih dari 20 pria berpakaian hitam telah berdiri dengan formasi rapi. Lambang naga hitam terlihat jelas di dada mereka. Pemimpin kelompok itu melangkah maju dan berkata dengan suara dingin yang terdengar jelas. Sampai ke dalam rumah. Atas perintah Presiden Jiang, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Orang-orang keluarga Chen di dalam rumah ini, keluar dan menyerah. Suasana di dalam rumah langsung berubah panik. Salah satu pria berbisik dengan wajah ketakutan, ini orang-orang Jiang Chen. Namun pria bertubuh besar tadi mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan berkata dengan gigi terkatup, kalau kita menyerah kita tetap mati. Ia menatap orang-orang di sekelilingnya. Bunuh jalan keluar kita. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara tembakan tiba-tiba memecah udara pagi. Jendela rumah pecah dalam sekejap. Penjaga naga hitam sudah menyerbu masuk. Jeritan dan suara perkelahian langsung memenuhi rumah itu. Dan kejadian seperti itu tidak hanya terjadi di satu tempat. Di seluruh Yunsu, markas-markas tersembunyi keluarga Chen dan Lin satu persatu diserbu oleh pasukan Jiang Chen. Dalam satu hari, seluruh kota Yunsu berubah seperti medan pembersihan besar-besaran. Sementara itu di rumah keluarga Jiang, Jiang Chen masih berdiri di depan jendela, memandang kota yang perlahan berubah di bawah kendalinya. Yunyan kembali masuk beberapa jam kemudian. Pemilik, katanya pelan, setengah dari target sudah ditangani. Jiang Chen mengangguk sedikit. Ia tahu bahwa setelah hari ini selesai, Yunsu benar-benar akan berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Dan setelah itu, langkah berikutnya adalah menuju tempat yang jauh lebih berbahaya. Ibu kota. Matahari telah naik tinggi ketika Yunsu akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di balik ketenangan kota itu. Jalan-jalan masih dipenuhi kendaraan dan orang. Orang yang menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi di balik layar, pasukan naga hitam bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang membuat seluruh jaringan keluarga Chen dan Lin runtuh satu persatu.
gudang, kantor, rumah rahasia, bahkan perusahaan-perusahaan yang diam-diam masih berada di bawah kendali mereka semuanya disegel atau diambil alih. Dalam satu hari, nama dua keluarga yang dulu menguasai Yunzu mulai menghilang seperti bayangan yang disapu matahari pagi. Di ruang utama rumah keluarga Jiang, Jiang Chen masih duduk dengan tenang di kursi kayu besar. Meja di depannya dipenuhi laporan yang datang silih berganti sejak pagi. Yunyan berdiri di sampingnya, sesekali membaca informasi baru yang dikirim oleh tim di lapangan. Pemilik, katanya dengan suara rendah, 17 titik sudah dibersihkan. Orang-orang yang melawan sudah ditangani, sisanya menyerah. Jiang Chen tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya menutup laporan yang baru saja dibacanya dan berkata singkat, teruskan. Yunyan mengangguk dan memberi instruksi melalui komunikatornya. Di sisi lain ruangan, Paman Su memperhatikan semua itu dengan mata yang penuh perasaan. Yang sulit dijelaskan, ia telah mengenal Jiang Chen sejak kecil, dan melihat pemuda yang dulu ceria kini memimpin pembersihan besar-besaran dengan ketenangan seperti ini membuatnya sadar betapa banyak yang telah berubah dalam diri anak itu. Waktu benar-benar mengubah seseorang, gumamnya pelan. Jiang Chen mendengar kata-kata itu dan sedikit menoleh. Dunia tidak memberi pilihan lain, jawabnya tenang. Paman Su mengangguk tanpa berkata lagi. Beberapa saat kemudian seorang penjaga naga hitam masuk dengan langkah cepat dan membungkuk. Presiden Jiang, ada laporan penting. Yunyan segera mengambil dokumen yang dibawa penjaga itu dan membacanya sekilas. Sebelum ekspresinya berubah sedikit. Ada apa? Tanya Jiang Chen. Yunyan menjawab dengan suara serius. Salah satu pemimpin kelompok sisa keluarga Lin berhasil melarikan diri dari pengepungan. Jiang Chen mengangkat alis sedikit. Siapa? Lin Guoqiang. Nama itu membuat Paman Su langsung menoleh. Dia adik dari Lin Waner, katanya pelan. Orang ini lebih licik daripada Chen Tianming. Yunyan melanjutkan membaca laporan itu. Menurut informasi terakhir, dia melarikan diri ke arah bandara Yunzu 1 jam lalu. Jiang Chen berdiri perlahan dari kursinya. Tujuannya, diduga menuju ibu kota. Ruangan menjadi sunyi beberapa detik. Jiang Chen berjalan beberapa langkah menuju peta besar yang tergantung di dinding. Ia memandang jalur penerbangan yang menghubungkan Yunzu dengan ibu kota. Jika dia sampai di sana, kata Yunyan pelan, dia pasti akan mencari perlindungan keluarga Qian. Paman Su menambahkan dengan suara berat, dan jika keluarga Qian tahu kita sedang bergerak menuju ibu kota, mereka pasti akan bersiap lebih awal. Jiang Chen berdiri diam beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tenang. Dia tidak akan sampai di sana. Yunyan langsung mengerti maksudnya. Pemilik ingin menghentikannya di bandara. Jiang Chen mengangguk sedikit. Kirim tim tercepat. Ia menatap jam di dinding sebelum menambahkan. Aku juga akan pergi. Yunyan sedikit terkejut. Pemilik ingin turun tangan sendiri. Jiang Chen berjalan menuju pintu dengan langkah tenang. Beberapa orang tidak boleh dibiarkan hidup terlalu lama. Beberapa menit kemudian konvoi kendaraan hitam keluar dari gerbang keluarga Jiang dengan kecepatan tinggi, melaju menuju bandara Yunzu yang berada di pinggiran kota. Sementara itu di bandara, seorang pria dengan wajah pucat berdiri di dekat pintu keberangkatan internasional. Ia mengenakan topi dan kacamata hitam, tetapi kegelisahan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Itulah Lin Guoqiang. Tangannya gemetar sedikit ketika memegang tiket pesawat menuju ibu kota. Ia terus melihat ke arah pintu masuk bandara dengan perasaan tidak tenang. Cepat berangkat, gumamnya pelan. Namun beberapa menit kemudian pintu utama bandara terbuka. Beberapa pria berpakaian hitam masuk dengan langkah tenang namun penuh tekanan. Orang-orang di sekitar mereka tanpa sadar memberi jalan. Di tengah kelompok itu berjalan seorang pria muda dengan wajah dingin dan mata yang tajam seperti pisau. Ketika Lin Guoqiang melihat wajah itu dari kejauhan, darah di tubuhnya seolah membeku. Jiang Chen. Lin Guoqiang merasakan seluruh tubuhnya membeku ketika pandangannya bertemu dengan sosok yang berjalan masuk melalui pintu utama bandara. Langkah Jiang Chen tidak terburu-buru, tetapi setiap langkahnya terasa seperti menghantam dada Lin Guoqiang dengan keras. Di sekelilingnya, para penumpang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi hanya melihat sekelompok pria berpakaian hitam berjalan masuk dengan aura yang menekan, tanpa menyadari bahwa di antara mereka sedang berlangsung perburuan hidup dan mati.
Jantung Lin Guoqiang berdetak sangat cepat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Meskipun ruangan bandara dipenuhi pendingin udara, ia segera menundukkan wajahnya dan mencoba berjalan ke arah gerbang keberangkatan, berharap Jiang Chen tidak menyadarinya di tengah keramaian. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, suara dingin terdengar dari belakangnya. Lin Guoqiang, langkahnya langsung berhenti. Tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang memanggil namanya. Suara itu seperti bayangan yang sudah mengejarnya sejak malam sebelumnya. Perlahan Lin Guoqiang menoleh. Jiang Chen sudah berdiri beberapa meter di belakangnya, dengan Yunyan dan beberapa penjaga naga hitam di sisi kanan dan kirinya. Mata Jiang Chen menatap lurus kepadanya tanpa sedikit pun emosi. Beberapa orang di sekitar mereka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Suasana di sekitar area keberangkatan tiba-tiba terasa tegang meskipun tidak ada yang berteriak atau bergerak kasar. Lin Guoqiang mencoba memaksakan senyum yang terlihat sangat kaku. Presiden Jiang, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Jiang Chen berjalan beberapa langkah mendekat. Bukan kebetulan, jawabnya tenang. Aku memang datang mencarimu. Lin Guoqiang menggertakkan giginya, lalu mencoba berbicara dengan nada yang lebih keras. Kau sudah membunuh Chen Tianming. Apa lagi yang kau inginkan? Jiang Chen berhenti tepat di depannya. Membersihkan Yunsu. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat datar. Lin Guoqiang merasakan ketakutan yang semakin besar di dalam hatinya, tetapi ia masih mencoba bertahan. Jika kau membunuhku di sini, keluarga Qian akan mengetahuinya. Jiang Chen memandangnya seolah sedang melihat seseorang yang tidak penting. Cepat atau lambat mereka akan tahu. Lin Guoqiang mengepalkan tangannya. Ia tahu tidak ada jalan keluar lagi. Tiba-tiba ia merogoh jaketnya dan mengeluarkan pistol kecil, lalu menodongkannya langsung ke arah Jiang Chen. Beberapa penumpang di sekitar mereka langsung berteriak panik dan mundur dengan cepat. Namun Jiang Chen tidak bergerak sedikit pun. Lin Guoqiang menatapnya dengan mata merah penuh keputusasaan. Jika aku mati, kau juga mati. Suasana menjadi sangat tegang. Namun detik berikutnya Yunyan bergerak seperti bayangan. Sebelum Lin Guoqiang sempat menarik pelatuk, pergelangan tangannya sudah dipukul keras. Hingga pistolnya terlempar ke lantai. Jeritan kesakitan keluar dari mulutnya ketika Yunyan memutar lengannya ke belakang dan menjatuhkannya ke tanah. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 2 detik. Para penjaga naga hitam segera mengepung area itu, membuat tidak ada satupun orang yang berani mendekat. Lin Guoqiang terengah-engah di lantai dengan wajah penuh ketakutan. Jiang Chen menatapnya dari atas dengan ekspresi yang sama sekali tidak berubah. Kau seharusnya tidak mencoba melarikan diri, katanya pelan. Lin Guoqiang menggertakkan giginya. Kau pikir semuanya akan berakhir setelah membunuh kami? Ia tertawa dengan suara serak. Keluarga Qian akan menghancurkanmu ketika kau datang ke ibu kota. Jiang Chen menatapnya beberapa detik sebelum berkata dengan suara yang sangat tenang. Aku memang akan datang ke sana. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan. Setelah Yunzu benar-benar bersih, Yunyan memandang Jiang Chen menunggu perintah selanjutnya. Jiang Chen melirik Lin Guoqiang yang tergeletak di lantai bandara. Bawa dia kembali. Yunyan mengangguk. Dimengerti. Para penjaga naga hitam segera menyeret Lin Guoqiang keluar dari bandara. Beberapa menit kemudian konvoi kendaraan Jiang Chen kembali meninggalkan tempat itu. Sementara itu di ruang tunggu bandara yang kembali tenang, beberapa orang masih membicarakan kejadian yang baru saja mereka lihat dengan wajah bingung. Namun bagi Jiang Chen, semua itu hanyalah bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar. Karena setelah hari ini, tidak akan ada lagi kekuatan Chen atau Lin yang tersisa di Yunsu. Dan ketika kota ini benar-benar berada di bawah kendalinya, perjalanan menuju ibu kota akhirnya akan dimulai. Konvoi kendaraan hitam melaju kembali ke pusat kota Yunzu dengan kecepatan stabil. Membelah lalu lintas pagi yang mulai ramai. Di dalam mobil paling depan, Jiang Chen duduk dengan tenang di kursi belakang sementara Yunyan berada di kursi samping pengemudi. Lin Guoqiang diikat di kendaraan belakang, dijaga ketat oleh beberapa penjaga naga hitam. Tidak ada suara di dalam mobil selain dengungan mesin yang konstan. Jiang Chen memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung Yunzu yang berdiri di bawah langit cerah pagi itu. Kota ini dulu adalah rumah keluarganya, tempat ia tumbuh tanpa mengetahui bahwa suatu hari semuanya akan berubah menjadi medan pembalasan.
Beberapa menit kemudian konvoi memasuki gerbang rumah keluarga Jiang. Lin Guoqiang segera diseret turun dari kendaraan dan dibawa ke halaman belakang yang sunyi. Tempat itu dulunya adalah taman keluarga Jiang, tetapi sekarang lebih sering digunakan sebagai tempat interogasi bagi orang-orang yang tertangkap. Jiang Chen berjalan masuk beberapa saat kemudian. Lin Guoqiang sudah dipaksa berlutut di tanah dengan kedua tangan diikat di belakang. Wajahnya pucat, tetapi kebencian masih terlihat jelas di matanya. Jiang Chen berhenti beberapa langkah di depannya. "Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja," kata Lin Guoqiang dengan suara serak. "Aku tidak akan memberitahumu apapun." Jiang Chen memandangnya tanpa emosi. "Aku tidak perlu banyak bertanya," jawabnya tenang. Ia melirik Yunyan sedikit. Yunyan langsung mengerti dan menyerahkan sebuah tablet yang berisi laporan baru. "Selama beberapa jam terakhir," kata Yunyan, "kami menemukan beberapa komunikasi yang dikirim Lin Guoqiang sebelum dia melarikan diri." Lin Guoqiang langsung menegang. Jiang Chen membaca laporan itu sekilas lalu berkata dengan nada dingin, "Kau mencoba menghubungi seseorang di ibu kota." Lin Guoqiang tidak menjawab, namun Yunyan melanjutkan, "Nomor itu terdaftar di bawah perusahaan keamanan swasta milik keluarga Qian." Jiang Chen menatap Lin Guoqiang lagi. "Kau berharap mereka menyelamatkanmu?" Lin Guoqiang tertawa pelan meskipun wajahnya pucat. "Kau mungkin bisa menguasai Yunzu," katanya, "tetapi di ibu kota kau hanyalah orang kecil." Jiang Chen tidak menanggapi ejekan itu. Ia berjalan mengelilingi Lin Guoqiang dengan langkah perlahan. "Ketika rumah keluarga Jiang diserang," katanya pelan, "kau berada di sana." Lin Guoqiang tidak berbicara, tetapi matanya sedikit berubah. Jiang Chen berhenti di belakangnya. "Kau melihat siapa yang memberi perintah malam itu?" Beberapa detik keheningan menyelimuti taman. Akhirnya Lin Guoqiang berkata dengan suara rendah, "Aku hanya menerima perintah." "Dari siapa?" Lin Guoqiang tidak menjawab, namun Jiang Chen tidak terlihat tergesa-gesa. Ia berkata dengan nada tenang, "Jika kau tidak berbicara sekarang, kau akan mati tanpa pernah memiliki kesempatan lain." Lin Guoqiang menggertakkan giginya. "Aku tidak tahu banyak," katanya akhirnya. "Kami hanya tahu satu hal." Jiang Chen menunggu. Perintah itu datang dari seseorang yang disebut Tuan Langit. Nama itu kembali terdengar. Paman Su yang berdiri di dekat pintu taman langsung mengerutkan kening. Lin Guoqiang melanjutkan dengan suara gemetar, bahkan keluarga Qian tidak berani menolak perintahnya. Jiang Chen menatapnya tanpa berkedip. "Apakah kau pernah melihatnya?" Lin Guoqiang menggeleng. "Tidak, tidak ada yang pernah melihat wajahnya." Ia menelan ludah sebelum menambahkan, "Tapi aku pernah melihat seseorang yang bekerja langsung untuknya." Udara di taman terasa semakin berat. Jiang Chen berkata pelan, "Siapa?" Lin Guoqiang menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Orang itu disebut penjaga langit." Angin sore berhembus pelan di halaman belakang rumah keluarga Jiang, menggerakkan daun. Daun pohon tua yang berdiri di sekitar taman. Suasana terasa sangat tenang, namun kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Lin Guoqiang membuat udara seolah menjadi lebih berat. Penjaga langit. Nama itu menggantung di udara beberapa detik tanpa ada yang berbicara. Jiang Chen berdiri diam di depan Lin Guoqiang dengan tatapan yang semakin dalam. Selama bertahun-tahun ia mengira keluarga Qian adalah dalang utama tragedi keluarganya, tetapi semakin banyak potongan rahasia yang muncul, semakin jelas bahwa kekuatan di balik peristiwa itu jauh lebih besar. "Penjaga langit," ulang Jiang Chen dengan suara pelan. Lin Guoqiang menundukkan kepala, seolah hanya menyebut nama itu saja sudah membuatnya ketakutan. "Aku hanya melihatnya sekali," katanya dengan suara serak. Malam sebelum serangan terhadap keluarga Jiang dimulai, Paman Su melangkah sedikit lebih dekat, wajahnya terlihat tegang. "Apa yang kau lihat?" Lin Guoqiang menelan ludah sebelum melanjutkan. "Dia datang ke rumah keluarga Qian di ibu kota. Semua orang di sana, bahkan kepala keluarga Qian saat itu, memperlakukannya dengan sangat hormat." Yunyan yang berdiri di samping Jiang Chen sedikit mengerutkan kening. "Seperti apa orang itu?" Lin Guoqiang menggeleng. "Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Dia selalu memakai mantel panjang hitam dan topeng setengah wajah." Ia menarik napas dalam-dalam. "Tapi satu hal yang aku ingat dengan jelas. Semua orang menunggu. Aura orang itu sangat menakutkan. Bahkan para penjaga elit keluarga Qian tidak berani menatap matanya." Suasana taman kembali sunyi. Jiang Chen berjalan beberapa langkah menjauh,
memandang kolam kecil di tengah taman yang permukaannya tenang seperti cermin. Jika apa yang dikatakan Lin Guoqiang benar, maka pembantaian keluarga Jiang hanyalah bagian kecil dari permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Namun satu hal sudah pasti. Jika ia ingin menemukan kebenaran, ia harus pergi ke ibu kota. Beberapa detik kemudian Jiang Chen berbalik kembali. Apalagi yang kau tahu tentang penjaga langit? Lin Guoqiang menggeleng cepat. Itu saja yang aku tahu. Setelah malam itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Jiang Chen menatapnya beberapa saat sebelum berkata dengan suara yang datar. Baik, Lin Guoqiang mengangkat kepalanya dengan sedikit harapan di matanya. Jika kau mengatakan yang sebenarnya. Namun kalimatnya terhenti ketika Jiang Chen melirik Yunyan. Tidak ada gunanya menyimpannya lagi. Wajah Lin Guoqiang langsung berubah pucat. Tidak, tunggu. Namun Yunyan sudah bergerak. Dalam satu gerakan cepat, sebuah pisau pendek berkilat di tangannya. Detik berikutnya suara tubuh jatuh terdengar pelan di tanah taman. Semua kembali sunyi. Jiang Chen berdiri diam beberapa saat sebelum berkata dengan suara dingin. Kuburkan dia bersama orang-orang Chen lainnya. Yunyan mengangguk. Dimengerti. Beberapa penjaga naga hitam segera membawa tubuh Lin Guoqiang pergi dari taman. Ketika semuanya selesai, Jiang Chen berjalan perlahan kembali ke rumah utama. Langit sore Yunzu mulai berubah warna menjadi jingga kemasan. Di ruang utama rumah Jiang, Yunyan menyerahkan laporan terakhir hari itu. Pemilik, katanya, semua target yang tersisa sudah ditangani. Jiang Chen membuka laporan itu sebentar sebelum menutupnya kembali. Artinya hanya satu hal, Yunzu benar-benar bersih dari sisa kekuatan Chen dan Lin. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke seluruh kota. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu ketika matahari perlahan tenggelam. Yunyan berdiri di belakangnya. Pemilik, katanya pelan, apakah kita mulai mempersiapkan perjalanan ke ibu kota? Jiang Chen memandang jauh ke arah cakrawala yang mulai gelap. Di sana, jauh dari Yunzu, berada pusat kekuasaan tempat semua jawaban tersembunyi. Tempat di mana adiknya mungkin berada. Dan tempat di mana musuh yang sebenarnya menunggu. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara tenang namun penuh tekad. Siapkan semuanya. Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan. Kita berangkat dalam 3 hari. 3 hari berikutnya Yunzu berada dalam ketenangan yang menipu. Kota tampak seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi di balik layar, persiapan untuk keberangkatan Jiang Chen sedang berjalan dengan cepat dan penuh ketelitian. Para penjaga naga hitam memeriksa setiap kendaraan, senjata, dan peralatan komunikasi. Beberapa orang berlatih strategi dan rute, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan musuh. Di rumah keluarga Jiang, Jiang Chen duduk di ruang utama dengan wajah tenang. Ia menatap peta ibu kota yang terbentang di depannya, setiap distrik, gedung, dan jalan dicatat dengan cermat. Yunyan berdiri di sampingnya, mencatat setiap rencana dan kemungkinan rintangan. Paman Su duduk di sudut, memeriksa beberapa dokumen lama tentang jaringan kekuatan di ibu kota. Wajahnya tegang karena mengetahui betapa besar ancaman yang akan mereka hadapi. Pemilik, Yunyan berkata pelan, kami sudah mengatur semua kendaraan, jalur aman, dan tim pengawal. Semua sudah siap, termasuk persiapan untuk kemungkinan menghadapi penjaga elit yang bekerja untuk penjaga langit. Jiang Chen menundukkan kepala sebentar, matanya menatap papan arwah keluarga Jiang. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma dupa yang tersisa. Ini bukan lagi sekadar balas dendam, katanya perlahan. Ini adalah langkah untuk memastikan keluarga Jiang tidak pernah tertindas lagi. Dan aku akan menemukan kebenaran. Sampai titik terakhir, Paman Su menatapnya dengan mata yang penuh rasa bangga sekaligus cemas. 3 hari, bukan waktu yang lama, tapi jika Tuan Muda sudah memutuskan, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu di Yunzu. Jiang Chen mengangguk sedikit. Semua ini harus rapi, tidak boleh ada kesalahan. Jika kita meninggalkan celah sedikit saja, penjaga langit bisa mengetahui langkah kita. Yunyan menunduk. Dimengerti, pemilik. Semua koordinasi dengan tim lapangan dan komunikasi sudah dirancang agar tidak meninggalkan jejak. Selama 3 hari itu, Jiang Chen tidak banyak tidur. Ia mempelajari setiap kemungkinan, setiap jalur yang mungkin digunakan oleh musuhnya di ibu kota. Ia juga menyusun strategi untuk menghadapi penjaga langit, orang yang selama ini tersembunyi di balik tragedi keluarga Jiang. Setiap rincian,
mulai dari jaringan informasi, aliansi yang mungkin, hingga kemungkinan pengkhianatan, diperhitungkan dengan cermat. Di malam ketiga, suasana di rumah keluarga Jiang berubah menjadi hening dan serius. Semua persiapan telah selesai. Para penjaga naga hitam berbaris rapi di halaman, kendaraan hitam terparkir dengan siap, dan perbekalan untuk perjalanan sudah disusun. Jiang Chen berdiri di balkon, menatap cahaya lampu kota yang mulai redup. Segalanya sudah siap, kata Yunyan di belakangnya. Kita bisa berangkat kapan saja sesuai perintahmu. Jiang Chen menoleh, wajahnya dingin tetapi penuh tekad. Besok pagi, kita mulai perjalanan ke ibu kota. Tidak ada yang boleh tersisa di belakang yang bisa mengancam keluarga Jiang. Paman Su berdiri di sampingnya dan menepuk bahunya. Tuan muda, perjalanan ini berbahaya. Aku berharap kau siap untuk menghadapi musuh yang bahkan keluarga Qian pun takut. Jiang Chen menatap Paman Su sebentar sebelum menatap langit malam yang gelap. Aku siap, tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahku sekarang. Baik di Yunzu maupun di ibu kota, semua orang yang hadir merasakan tekad yang tak tergoyahkan dari Jiang Chen. Malam itu, kota Yunzu kembali sunyi, tetapi ketenangan itu hanyalah persiapan bagi badai yang akan menghancurkan dunia gelap yang tersembunyi di ibu kota. Dan di balik horizon jauh di ibu kota, bayangan-bayangan mulai bergerak, seolah menunggu kedatangan Jiang Chen dengan kesadaran bahwa seorang pemuda dari Yunzu telah menantang kekuatan yang bahkan keluarga Qian tidak berani melawan. Keesokan paginya, sebelum fajar sepenuhnya muncul, konvoi kendaraan hitam keluarga Jiang bergerak meninggalkan kota. Mesin kendaraan bergemuruh di jalan yang sepi, bayangan panjang mereka menelan cahaya pagi yang masih tipis. Jiang Chen duduk di mobil depan, matanya menatap jauh ke depan, ke arah ibu kota. Dalam hatinya, tekad yang membara lebih kuat daripada sebelumnya. Kita akan menemukan adikku, gumamnya pelan. Dan kita akan mengungkap siapa sebenarnya Tuan Langit. Yunyan di sampingnya menatap tuannya, menyadari bahwa langkah yang akan mereka ambil bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan konvoi itu melaju, menembus pagi yang baru, meninggalkan Yunzu di belakang, menuju ibu kota, tempat di mana takdir keluarga Jiang akan benar-benar ditentukan. Perjalanan menuju ibu kota berlangsung dalam keheningan yang tegang. Konvoi kendaraan hitam melaju di jalan raya, disertai dua baris penjaga naga hitam yang berdiri di samping setiap kendaraan, menatap ke segala arah dengan kewaspadaan penuh. Kota-kota kecil yang mereka lewati tampak tenang, namun di dalam hati Jiang Chen dan timnya, setiap kilometer yang mereka tempuh membawa mereka semakin dekat dengan pusat kekuatan yang selama ini tersembunyi. Di dalam mobil depan, Jiang Chen duduk dengan postur tegap, wajahnya dingin dan penuh fokus. Yunyan duduk di sampingnya, sesekali memeriksa koordinat dan laporan dari tim pengintai yang dikirim lebih dulu ke ibu kota. Paman Su duduk di belakang, wajahnya tegang. Tetapi matanya penuh perhatian terhadap setiap gerakan kendaraan di jalan. Pemilik, Yunyan berkata pelan, kami sudah memantau semua rute menuju ibu kota. Beberapa titik rawan telah diidentifikasi. Jika ada pihak yang berusaha menghadang, tim kita sudah menyiapkan pengalihan dan penyergapan. Jiang Chen mengangguk singkat. Bagus, tapi jangan lengah. Penjaga langit bukan orang biasa. Setiap langkah kita bisa diperhitungkan oleh musuh yang memiliki jaringan lebih luas dari yang terlihat. Paman Su menambahkan dengan suara rendah, Tuan muda, kau harus hati-hati. Jika penjaga langit berada di ibu kota, berarti kita akan menghadapi kekuatan yang bahkan keluarga Qian pun tidak bisa lawan. Ini bukan lagi urusan Yunzu. Jiang Chen menatap peta yang terletak di depannya. Jalur yang mereka ambil sudah direncanakan sedemikian rupa, menghindari jalan-jalan utama, menggunakan jalan tikus yang hanya diketahui tim pengintai, dan mempersiapkan lokasi-lokasi sementara sebagai titik peristirahatan yang aman. 3 hari dari sekarang, kita akan sampai, katanya pelan, matanya menatap lurus ke depan. Semuanya harus sempurna, tidak ada satupun kesalahan. Jika kita gagal, adikku dan semua jawaban tentang keluarga Jiang akan hilang selamanya. Yunyan menunduk. Dimengerti, pemilik. Semua tim sudah diberi instruksi. Tidak ada yang akan terlewat. Selama perjalanan,
kendaraan bergerak cepat tetapi hati-hati. Setiap kali melewati kota kecil atau desa, para penjaga naga hitam selalu menaruh mata mereka ke arah jalan dan setiap gang sempit, memastikan tidak ada yang mengintai. Di malam hari, konvoi berhenti di sebuah gudang kosong di pinggiran kota kecil. Tempat itu telah disiapkan sebelumnya sebagai pos sementara. Penjaga naga hitam turun, menyiapkan makan malam cepat dan memeriksa kendaraan, senjata, serta perlengkapan komunikasi. Jiang Chen duduk di sudut ruangan, wajahnya diterangi lampu redup, matanya tetap fokus pada peta ibu kota. Ia memutar kembali semua informasi yang telah dikumpulkan tentang keluarga Qian, Chen, Lin, dan terutama tentang penjaga langit. Semua kemungkinan, skenario, dan jebakan diperhitungkan dengan teliti. Paman Su duduk di sampingnya, menarik napas panjang. Tuan muda, setiap langkah kita kini harus sangat hati-hati. Penjaga langit bukan hanya sosok misterius. Dia adalah bayangan yang bergerak di balik semua tragedi yang menimpa keluarga Jiang. Bahkan keluarga Qian harus tunduk padanya. Jiang Chen mengangguk, menundukkan kepalanya sejenak di depan peta. Aku tahu, dan aku siap. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalanku, baik di Yunzu maupun di ibu kota. Beberapa jam kemudian, konvoi bergerak lagi. Malam mulai gelap, lampu-lampu kendaraan memotong kegelapan malam. Semua orang di dalamnya menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar perburuan atau balas dendam. Ini adalah awal dari pertarungan yang akan menentukan nasib keluarga Jiang. Dan di ibu kota, di balik gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan yang ramai, bayangan-bayangan mulai bergerak. Mata-mata, informan, dan pasukan rahasia siap memantau kedatangan Jiang Chen. Tidak ada yang tahu bahwa badai terbesar dari semua badai akan segera melanda. Namun Jiang Chen hanya menatap lurus ke depan, matanya penuh tekad yang tak tergoyahkan. Kita hampir sampai, gumamnya pelan. Yunyan menunduk, wajahnya serius. Pemilik, bersiaplah. Ketika kita sampai, semuanya akan berubah. Jiang Chen tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak mengandung sedikit pun kelembutan. Ya, katanya, dan kali ini, aku akan mengungkap semua rahasia. Tidak ada yang bisa menyembunyikannya lagi. Konvoi kendaraan hitam memasuki pinggiran ibu kota saat fajar mulai muncul, cahaya pertama menembus kabut tipis yang menggantung di antara gedung-gedung tinggi. Jalanan masih relatif sepi, tetapi jaringan informasi Jiang Chen sudah memastikan bahwa titik-titik rawan telah dijaga, sehingga tidak ada musuh yang bisa mengintai kedatangan mereka. Penjaga naga hitam tetap dalam formasi rapi, setiap orang waspada terhadap kemungkinan penyergapan dari pihak yang masih setia pada jaringan penjaga langit. Jiang Chen duduk di kendaraan depan, matanya menatap lurus ke cakrawala ibu kota. Setiap jalan, setiap gang, bahkan setiap lampu jalan yang mereka lewati telah diperhitungkan. Sebelumnya, ia tahu bahwa di ibu kota, kekuatan yang lebih besar dari keluarga Qian sedang menunggu. Sosok yang disebut penjaga langit bukanlah lawan biasa. Ia adalah bayangan yang mengendalikan jaringan kekuasaan yang selama bertahun-tahun tersembunyi dari pandangan publik. Di dalam mobil, Yunyan menyodorkan tablet berisi informasi terbaru yang masuk dari jaringan pengintai mereka. Pemilik, semua rute alternatif sudah disiapkan. Tim pengintai melaporkan, tidak ada tanda-tanda aktivitas mencurigakan di titik-titik rawan. Kita bisa sampai ke pusat kota tanpa terdeteksi, tapi kemungkinan besar penjaga langit sudah mengetahuinya. Jiang Chen mengangguk pelan, wajahnya dingin. Tidak masalah, biarkan mereka mengetahui kedatangan kita. Semua sudah diperhitungkan, sekarang bukan waktunya untuk ragu. Beberapa jam kemudian, konvoi berhenti di sebuah gedung tua di pinggiran ibu kota. Tempat itu sudah disiapkan sebelumnya sebagai markas sementara. Para penjaga naga hitam turun dan mulai menyiapkan peralatan, senjata, serta jalur komunikasi. Suasana sunyi dan tegang. Tidak ada yang berbicara kecuali perintah singkat dari Jiang Chen. Di dalam gedung, Jiang Chen menatap peta ibu kota yang tersebar di meja. Setiap distrik, gedung, dan jalur transportasi telah diberi tanda. Ia mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya, termasuk kemungkinan menghadapi penjaga langit dan semua jaringan yang berada di bawah kendalinya. Paman Su yang duduk di sampingnya berbisik, "Tuan muda, penjaga langit bukan lawan biasa." Bahkan keluarga Qian pun menunduk padanya.
Apa yang akan kita lakukan jika dia muncul? Secara langsung, Jiang Chen menatapnya dengan mata tajam. Kalau dia muncul, berarti sudah waktunya untuk menghadapi bayangan itu. Aku tidak bisa terus menunggu di Yunsu. Yunyan mengangguk, memahami maksud Jiang Chen. Semua tim sudah diberi instruksi. Setiap kemungkinan pergerakan musuh telah diperhitungkan. Tidak ada yang akan lolos. Jiang Chen berdiri dari kursinya, wajahnya tegas. Besok malam kita mulai bergerak lebih dekat ke pusat kota, dan saat itu, kita akan mengetahui siapa sebenarnya penjaga langit, serta di mana adikku berada. Paman Su menatapnya dengan mata yang penuh campuran kekaguman dan kekhawatiran. Tuan muda, perjalanan ini berbahaya. Kita akan masuk ke wilayah kekuatan yang bahkan keluarga Qian pun takut. Jiang Chen mengangguk pelan, menatap ke jendela yang memperlihatkan langit malam ibu kota yang mulai gelap. Aku tahu, tapi ini satu-satunya cara. Tidak ada lagi yang bisa menahan langkahku sekarang. Tidak di Yunsu, tidak di ibu kota. Di luar gedung, bayangan kendaraan dan penjaga bergerak dengan disiplin, memastikan bahwa tidak ada yang dapat mendekati markas sementara mereka tanpa terlihat. Semua orang sadar bahwa langkah berikutnya akan menjadi awal dari pertarungan yang menentukan nasib keluarga Jiang, sekaligus membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tragedi yang menimpa mereka. Jiang Chen menatap kota yang gelap di bawah cahaya lampu, suara angin malam menembus jendela gedung. Tekadnya semakin membara. Besok, gumamnya, semua jawaban akan terungkap. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Yunyan menunduk, menahan napasnya. Pemilik, bersiaplah. Ketika kita bergerak ke pusat kota, semuanya akan berbeda. Jiang Chen tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh tekad. Ya, katanya, dan kali ini, aku tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk menghilang. Di balik bayangan lagi, malam itu, ibu kota benar-benar berbeda dari Yunsu. Gedung-gedung tinggi menjulang di bawah cahaya lampu jalan, lalu lintas padat dengan kendaraan yang terus bergerak, dan suara kota yang tak pernah tidur terasa mengisi setiap sudut. Konvoi kendaraan hitam keluarga Jiang bergerak perlahan melalui jalan-jalan pinggiran, menembus keramaian dengan koordinasi sempurna. Para penjaga naga hitam menjaga ketat setiap sisi kendaraan, mata mereka selalu waspada terhadap kemungkinan penyergapan. Jiang Chen duduk di mobil depan, menatap lurus ke depan, wajahnya tetap tenang meski dalam hatinya ada ketegangan yang sama sekali tidak terlihat. Ia tahu bahwa di ibu kota, bayangan kekuasaan yang jauh lebih besar menunggu, penjaga langit dan jaringan yang selama ini tersembunyi di balik tragedi keluarga Jiang. Setiap langkah mereka harus presisi, karena satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Yunyan duduk di sampingnya, sesekali melihat layar tablet yang menampilkan titik-titik pengawasan dan laporan pengintai dari seluruh ibu kota. Pemilik, tim kita di ibu kota sudah melaporkan pergerakan keluarga Qian dan sisa jaringan keluarga Lin. Semua titik rawan telah dipantau, namun ada laporan bahwa salah satu agen penjaga langit sedang berada tidak jauh dari jalur yang akan kita lewati, kata Yunyan dengan suara rendah. Jiang Chen menatap layar sebentar, lalu mengangguk. Biarkan mereka melihat kita datang. Jika penjaga langit ingin muncul, biarkan ia keluar dari bayangannya. Saat itu, kita akan tahu siapa yang selama ini mengendalikan semuanya. Di dalam kendaraan, Paman Su menatap wajah Jiang Chen dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Tuan muda, kekuatan yang kau hadapi jauh lebih besar daripada Yunsu. Ini bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang menghadapi bayangan yang mengendalikan ibu kota. Apakah kau yakin siap? Jiang Chen menundukkan kepalanya sebentar, menatap peta ibu kota yang terbentang di depan mereka. Aku tidak punya pilihan lain. Adikku masih hidup, dan semua jawaban tentang tragedi keluarga Jiang tersembunyi di sini. Aku harus menemukannya. Aku harus menghadapi penjaga langit. Beberapa jam kemudian, konvoi bergerak lebih dekat ke pusat ibu kota. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, menciptakan bayangan yang memanjang di jalanan. Setiap kendaraan bergerak dengan kecepatan stabil namun waspada, menghindari pengawasan yang tidak diinginkan. Di sebuah gedung tinggi di pusat kota, bayangan seorang pria berdiri di jendela lantai atas. Sosok itu mengenakan mantel panjang hitam, topeng setengah wajah menutupi sebagian wajahnya,
dan matanya yang tajam menatap ke jalanan. Aura yang dipancarkannya membuat seluruh ruangan terasa dingin. Ia tersenyum tipis ketika melihat konvoi kendaraan hitam bergerak masuk ke kota. Penjaga langit. Di ruang kendaraan depan, Jiang Chen menatap cakrawala kota dengan wajah tenang tetapi matanya menyala penuh tekad. Ia tahu bahwa jarak antara mereka dengan sosok itu semakin dekat, dan bahwa badai sebenarnya baru saja dimulai. Yunyan, katanya pelan, siapkan tim terbaik. Jika penjaga langit muncul, kita tidak boleh lengah. Yunyan mengangguk. Dimengerti, pemilik. Jiang Chen menoleh sebentar ke Paman Su. Besok malam, semuanya akan berubah. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Dan siapapun yang berada di jalanku, akan menghadapi akibatnya. Di luar jendela kendaraan, lampu kota berkelip seolah menjadi saksi dari tekad yang membara. Konvoi itu bergerak menembus malam ibu kota, menuju tempat di mana semua jawaban tentang keluarga Jiang, penjaga langit, dan adiknya akan terungkap. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika malam semakin pekat, konvoi kendaraan hitam keluarga Jiang akhirnya memasuki area pusat kota yang paling padat. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, gedung-gedung pencakar. Langit memantulkan cahaya, dan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur semakin terasa. Namun, bagi Jiang Chen dan timnya, semua itu hanya latar belakang. Fokus mereka tertuju pada satu hal, menemukan adiknya dan menghadapi penjaga langit, sosok misterius yang selama ini berada di balik tragedi keluarga Jiang. Di gedung tinggi di salah satu distrik elit ibu kota, bayangan sosok bertopeng yang disebut penjaga langit bergerak di balik jendela kaca. Matanya yang tajam menatap ke jalan-jalan di bawah, seolah mampu membaca setiap pergerakan. Ia tersenyum tipis ketika melihat konvoi kendaraan hitam bergerak masuk ke kota, menyadari bahwa seseorang dari Yunzu akhirnya datang menantangnya secara langsung. Sementara itu, di markas sementara keluarga Jiang, Jiang Chen berdiri di balkon mobil depan. Menatap ke arah cakrawala kota, lampu-lampu jalan memantulkan bayangan wajahnya yang tenang namun dingin. Besok malam, kita akan mengetahui siapa sebenarnya penjaga langit, gumamnya pelan. Dan aku akan menemukan adikku. Yunyan yang berada di sampingnya menatap tuannya dengan serius. Pemilik, tim pengintai, sudah menempatkan agen di titik-titik strategis. Jika penjaga langit mencoba bergerak atau mengirim pengikutnya, kita akan tahu dan bisa bereaksi dengan cepat. Jiang Chen mengangguk perlahan. Bagus, semua kemungkinan harus diperhitungkan. Ini bukan lagi sekadar balas dendam. Ini adalah langkah terakhir untuk memastikan keluarga Jiang tidak pernah tertindas lagi. Di beberapa gedung lain di ibu kota, jaringan informan penjaga langit mulai aktif. Mereka memantau gerakan konvoi yang melintasi jalan-jalan malam. Beberapa pengawal elit mulai bersiap, tetapi ada ketegangan yang jelas di antara mereka. Siapapun yang menghadapi Jiang Chen sudah mendengar kabar tentang keberanian dan kecerdikannya, serta tentang bagaimana ia berhasil membersihkan Yunzu dari sisa kekuatan Chen dan Lin. Jiang Chen terus menatap kota, matanya tetap fokus. Ia tahu bahwa begitu ia memasuki wilayah inti ibu kota, perhitungan menjadi lebih kompleks. Penjaga langit bukan hanya sosok misterius, ia memiliki jaringan yang luas, pengikut yang loyal, dan kemampuan untuk memanipulasi semua informasi. Namun Jiang Chen sudah menyiapkan strategi untuk semua kemungkinan. Yunyan, katanya akhirnya, jaga komunikasi tetap terbuka. Siapkan semua tim cadangan. Besok malam, kita tidak hanya menemukan jawaban tentang penjaga langit, kita juga akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi langkah keluarga Jiang lagi. Yunyan mengangguk, menyadari betapa besar tanggung jawab yang ada di tangan mereka. Lampu-lampu kota berkelip di bawah konvoi kendaraan, seperti bintang yang berserakan di malam yang gelap. Suara mesin kendaraan bergemuruh lembut, tetapi setiap orang dalam konvoi tahu bahwa suara itu hanyalah pengantar bagi badai yang akan datang. Dan di balik jendela gelap gedung tinggi, penjaga langit menatap konvoi itu dengan mata yang menembus kegelapan, menyadari bahwa seseorang dari Yunzu akhirnya menantang kekuatan yang selama ini ia kendalikan. Pertarungan yang menentukan takdir keluarga Jiang dan rahasia di balik tragedi masa lalu sudah sangat dekat. Malam itu ibu kota terasa lebih gelap dari biasanya, seolah langit pun menahan napas menunggu pergerakan Jiang Chen.
Konvoi kendaraan hitam terus bergerak perlahan melewati jalanan sempit di distrik elit, menghindari titik-titik pengawasan yang mungkin dimiliki jaringan. Penjaga langit, para penjaga naga hitam tetap dalam posisi siap siaga, mata mereka tajam, memindai setiap bayangan dan sudut gelap. Di mobil depan, Jiang Chen duduk dengan wajah dingin dan tenang, menatap lurus ke depan. Ia tahu bahwa begitu mereka memasuki jantung ibu kota, semua kemungkinan jebakan dan pengawasan tersembunyi akan muncul. Namun ia tidak goyah. Setelah Yunzu bersih dari sisa keluarga Chen dan Lin, fokusnya kini hanya satu, menemukan adiknya dan menghadapi penjaga langit. Yunyan duduk di sampingnya, menatap layar tablet yang menampilkan peta ibu kota dan titik pengintai yang telah ditempatkan sebelumnya. Pemilik tim pengintai melaporkan adanya gerakan mencurigakan di beberapa gedung yang kemungkinan merupakan markas pengikut penjaga langit. Mereka tampaknya sudah mengetahui kedatangan kita, kata Yunyan dengan nada rendah. Jiang Chen tidak bergerak, matanya tetap fokus pada jalan. Biarkan mereka menunggu. Semakin mereka panik, semakin besar kesalahan yang akan mereka buat, jawabnya tenang. Paman Su, yang duduk di kursi belakang, menatap wajah Jiang Chen dengan campuran rasa bangga dan cemas. Tuan muda, ini bukan lagi perhitungan sederhana. Penjaga langit bukan orang sembarangan. Ia bisa memanipulasi informasi dan orang-orang di sekitarnya dengan sangat rapi. Apapun yang terjadi di ibu kota, itu akan menjadi medan pertempuran yang sangat sulit. Jiang Chen menundukkan kepala sebentar, kemudian menatap kembali ke depan. Aku tahu, tidak ada lagi tempat untuk mundur. Semua langkah sudah diperhitungkan. Jika kita gagal, adikku dan jawaban tentang keluarga Jiang akan hilang selamanya. Beberapa jam kemudian, konvoi bergerak lebih dekat ke pusat ibu kota. Lampu-lampu gedung tinggi berkelap-kelip di kejauhan, bayangan mereka terpantul di kaca jendela kendaraan dan membuat suasana semakin tegang. Para penjaga naga hitam tetap dalam posisi menjaga ketat konvoi, memastikan tidak ada yang bisa mendekat atau mengintai. Di gedung tinggi lain, bayangan sosok bertopeng yang dikenal sebagai penjaga langit bergerak. Di balik jendela kaca, matanya yang tajam menatap konvoi kendaraan hitam yang bergerak masuk ke kota, dan sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu seseorang dari Yunzu akhirnya datang untuk menantangnya secara langsung. Jiang Chen menatap kota yang gelap di bawahnya, napasnya tenang tetapi tekadnya membara. Ia tahu bahwa begitu mereka menembus wilayah inti ibu kota, setiap langkah harus sempurna. Setiap kesalahan sedikit pun bisa dimanfaatkan oleh penjaga langit, yang selama bertahun-tahun menjadi bayangan di balik tragedi keluarga Jiang. Yunyan, katanya akhirnya, suara tetap tenang tetapi mengandung ketegasan, siapkan tim cadangan, kita harus siap menghadapi apapun. Besok malam, kita akan menemukan penjaga langit, dan semua jawaban tentang tragedi